Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bu Tutun. Sekarang kita sudah di tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, pembelajaran 1. Nah, kita harus tetap bersemangat ya. Kita sudah masuk tema yang baru. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kosakata tentang olahraga, aturan saat bermain dan berolahraga, dan serta mengenal bunyi dan sumber bunyi. Baik, kita mulai pelajaran ya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Baik, Bu Guru akan bacakan. Kegiatan yang menyehatkan tubuh. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, baik, selanjutnya anak-anak juga bisa mengamati gambar. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, itu ada beberapa contoh kegiatan yang menyehatkan ya. Nah, baik anak-anakku. Mari sekarang kita amati gambar berikut ini ya. Siap? Baik. Gambar pertama ada jalan kaki. Yang kedua, lompat tali. Selanjutnya yaitu ular naga. Berikutnya ada tapak gunung. Nah, ada balap karung dan lomba lari. Nah, apakah kamu juga suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Nah, tahukah kamu bahwa permainan lain yang menyehatkan? Nah, kalian sudah mengenal kosakata tentang olahraga. Nah, selain yang kita sebutkan tadi di awal, masih banyak lagi kegiatan olahraga atau nama-nama olahraga yang bisa anak-anak sebutkan ya, anak-anak kenal. Pasti anak-anak sudah tahu ya, itu adalah kosakata tentang olahraga. Misalnya ada kasti, voli, apalagi bulu tangkis, renang dan sebagainya. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan saat bermain dan berolahraga. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Siti ketika selesai bermain, dia sebelum masuk rumah apa yang dilakukan? Ya betul, melepas sandalnya. Karena sandal ketika bermain di luar rumah pasti sangat kotor ya, menginjak lumpur, tanah basah dan sebagainya. Lalu setelah itu kalau di rumahmu juga ada rak, ya rak sandal, letakkan sandalmu di rak. Jangan lupa setelah keluar dari rumah atau bermain di luar rumah, kamu juga mencuci tangan. Baik, itu adalah aturan yang harus ditaati ketika selesai bermain. Nah, ini ada lagi. Dapatkah kamu menentukan mana perilaku anak yang mematuhi aturan dan mana yang tidak mematuhi aturan? Nah, anak bisa lihat ya. Kegiatan yang mematuhi aturan ada 3. Ada yang pertama, berbaris rapi sebelum berolahraga. Kemudian mengantri giliran ya, tidak menyerobot. Dan berikutnya ada menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Misalnya ketika bersepeda, memakai helm atau pelindung lutut agar ketika jatuh ya tidak begitu sakit ya, cederanya tidak parah. Nah, ada juga selain gambar yang memperlihatkan memenuhi aturan, ada juga perilaku yang tidak memenuhi aturan. Apa saja itu? Ya, ada berlaku kasar kepada teman, ada pula marah ketika
kalah itu tidak boleh kita lakukan ya. Kita harus sportif ya. Ketika bermain kita harus rukun, dan juga ketika kalah harus berlapang dada ya. Bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya coba anak-anak bisa amati. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Nah, Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali ya. Itu adalah bunyi peluit. Anak-anak pernah memainkan peluit? Ya, bunyinya kurang lebih seperti itu ya. Prit, prit, prit. Itu iya. Baik, kita akan belajar mengenal bunyi dan sumber bunyi. Ya, tadi adalah salah satu contoh bunyi peluit. Nah, apakah hanya bunyi peluit saja? Tentu tidak. Ya, di dunia ini banyak contoh bunyi-bunyian ya, dan sumber bunyi. Apa ya bunyi itu? Ya, bunyi adalah sesuatu yang dapat didengar. Bunyi dapat dikeluarkan atau dihasilkan oleh sumber bunyi. Ya, sehingga sumber bunyi itu adalah sesuatu ya yang menghasilkan atau dapat mengeluarkan bunyi. Nah, apa saja sumber bunyi itu ya? Ternyata alam dapat mengeluarkan bunyi. Hewan juga dapat mengeluarkan bunyi. Manusia tentu dapat mengeluarkan bunyi. Selain itu, benda-benda juga dapat mengeluarkan bunyi. Nah, sumber bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, ya, ada bunyi alam dan juga bunyi buatan. Kita akan belajar terlebih dahulu contoh-contoh bunyi alam. Ya, bunyi alam berarti adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam. Ada apa saja itu? Ya, Bu Guru berikan contoh ada 6. Contoh yang pertama, bunyi angin bertiup ya. Ketika angin bertiup kencang, bunyinya bagaimana? Wush, wush, wush. Nah, selanjutnya ada bunyi beduk ya. Ketika mungkin masih ada di sekitarmu di masjid, ketika mau azan ya, duk, duk, duk. Nah, ketika beduk dipukul. Selanjutnya ada bunyi ombak. Wah, asik sekali ketika bermain di pantai mendengar deburan ombak. Biur, biur, biur. Nah, ya. Selanjutnya ketika hujan turun ya, mengenai ranting atau mengenai genting ada tik, tik, tik. Nah, itu adalah suara hujan. Selanjutnya anak-anakku yang punya peliharaan kucing ya, ketika berbunyi dia meong, meong. Nah, itu juga termasuk bunyi alam. Dan yang tak ini juga contoh yang lain, ketika hujan deras kemudian ada kilat ya menyambar. Nah, kemudian terdengar petir, duar, duar. Nah, itu adalah contoh-contoh bunyi alam. Tentu masih banyak lagi bunyi alam yang ada di sekitarmu. Nah, selain bunyi alam, tadi Bu Guru juga sudah menyebutkan ada bunyi buatan. Ya, bunyi buatan ini biasanya berasal dari manusia atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Baik, apa saja ya? Yang pertama ada bunyi gitar dipetik, bunyinya jreng jreng jreng. Nah, ada lagi ketika bel sepeda dibunyikan kring kring kring. Nah, ada lagi tadi ya, ketika Siti meniup peluit prit prit prit. Nah, ada lagi ketika anak-anak bertepuk tangan prok prok prok. Nah, ketika anak-anak mengetuk pintu tak tak tak. Nah, ada lagi ketika anak-anak mungkin berada ya dekat dengan rel kereta api. Ketika kereta api lewat bunyinya mungkin ada tut tut tut. Nah, itu adalah beberapa contoh bunyi buatan yang ada di sekitar kita. Tentu masih banyak sekali contoh-contoh bunyi buatan ya. Baik, nah anakku, selain belajar tadi tentang kosakata, tentang olahraga, ada aturan, ada bunyi alam dan bunyi buatan ya tadi. Nah, anak juga bisa ya, kita bersama-sama belajar menyanyikan lagu berjudul
Lestari tepuk tangan ciptaan Pak Kasut. Ya, silakan kita bernyanyi bersama-sama ya. Baik. Bagaimana? Sangat menyenangkan sekali ya. Wah, andaikan kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam kelas, kita bernyanyi bersama, derapkan kaki, berputar di lingkaran. Wah, senang sekali. Bersabar ya nak ya. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul kembali di ruang kelas. Baik anak-anakku, untuk materi pembelajaran di pembelajaran 1 sudah usai. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Tolong nanti kerjakan tugasnya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.